Apa sih itu supply chain atau rantai pasokan? Supply chain atau rantai pasokan adalah jaringan yang menghubungkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi suatu barang atau jasa. Ini mencakup semua aktivitas dari pengadaan bahan baku, produksi, penyimpanan, distribusi, hingga produk sampai ke tangan konsumen. Setelah mengetahui apa itu supply chain, penjelasan berikutnya itu tujuan dari supply chain. Apa sih tujuan dari supply chain itu? Tujuan dari supply chain itu yang pertama, menekan biaya operasional. Menekan biaya operasional seperti mengurangi pemborosan, biaya logistik, serta biaya penyimpanan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses. Dengan adanya supply chain ini, koordinasi antar bagian dalam rantai pasok untuk mempercepat proses produksi dan distribusi. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan. Supply chain yang baik dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan tersebut, seperti perusahaan Amazon ataupun Toyota. Yang keempat, menjamin kelangsungan pasokan. Dengan adanya supply chain ini menghindari gangguan dalam ketersediaan bahan baku atau produk jadi. Yang kelima, mengelola risiko. Dengan adanya supply chain bisa meminimalkan risiko seperti keterlambatan, kekurangan barang, atau fluktuasi harga bahan baku. Komponen utama supply chain atau rantai pasok meliputi beberapa tahap penting yang saling terintegrasi untuk memastikan kelancaran aliran barang dan jasa dari bahan baku hingga konsumen akhir. Komponen utamanya adalah yang pertama ada perencanaan atau plan. Itu menentukan strategi dan perencanaan kebutuhan bahan, produksi, dan distribusi agar efisien dan efektif. Pengadaan atau source, memilih dan mengelola pemasok bahan baku yang kredibel serta mengatur proses pembelian dan hubungan dengan supplier. Yang ketiga ada produksi atau manufacturing, yaitu melakukan proses produksi barang atau jasa sesuai standar kualitas dan permintaan pasar. Yang keempat ada pengelolaan inventaris dan distribusi atau delivery logistik, yaitu mengelola penyimpanan pengiriman produk ke konsumen serta distribusi dengan biaya dan waktu yang optimal. Yang kelima ada pengembalian atau return, yaitu mengelola proses pengembalian produk yang cacat atau tidak sesuai untuk menjaga kepuasan pelanggan dan meminimalkan kerugian. Yang terakhir itu selain itu juga ada komponen pendukung seperti manajemen hubungan atau relationship management, manajemen informasi dan manajemen risiko yang membantu mengoptimalkan keseluruhan rantai pasok. Singkatnya, komponen utama supply chain adalah plan, source, make, and delivery. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem-sistem yang digunakan oleh supply chain. Yang pertama ada ERP, yaitu Enterprise Resource Planning. Sistem ini menyatukan seluruh proses bisnis, yaitu produksi, keuangan, persediaan, dan sumber daya manusia dalam suatu sistem terintegrasi. Yang kedua ada SCM Software, yaitu Supply Chain Management Software. Sistem ini khusus dirancang untuk merencanakan, memantau, dan mengoptimalkan aktivitas supply chain. Yang ketiga ada WMS, yaitu Warehouse Management System. Sistem ini mengelola penyimpanan barang di gudang, termasuk penempatan, pengambilan, dan pengiriman barang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat supply chain. Yang pertama ada efisiensi operasional, yaitu mengurangi pemborosan waktu, tenaga, dan biaya dalam proses produksi, distribusi, serta pengelolaan persediaan. Yang kedua ada penghematan biaya, yaitu biaya penyimpanan, transportasi,
Dan pembelian dapat dilakukan melalui perencanaan dan koordinasi yang baik dengan pemasok dan distributor. Yang ketiga ada peningkatan layanan pelanggan. Contohnya produk bisa dikirim lebih cepat dan tepat waktu, sehingga pelanggan lebih puas dan loyal, dan dapat memenuhi permintaan pasar dengan lebih akurat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran utama supply chain apa saja yang perlu dikelola. Yang pertama ada aliran barang, yaitu pergerakan fisik produk, baik bahan baku maupun produk jadi, dari pemasok ke konsumen akhir. Misalnya, bahan baku dikirim dari supplier ke pabrik, kemudian produk jadi dikirim dari pabrik ke distributor, dan terakhir ke toko ataupun konsumen. Yang kedua ada aliran uang, yaitu pergerakan pembayaran atau transaksi keuangan yang terkait dengan aliran barang. Misalnya, pembayaran dari konsumen ke pengecer, kemudian pengecer membayar ke distributor, dan distributor membayar ke pabrik. Yang terakhir ada aliran informasi, yaitu pertukaran informasi antara berbagai entitas dalam rantai pasok, seperti informasi mengenai persediaan, permintaan, dan pemesanan. Dari beberapa topik pembahasan yang telah disampaikan oleh teman saya, dapat ditarik kesimpulannya bahwa supply chain merupakan strategi penting dalam dunia bisnis modern untuk memastikan bahwa baik itu proses pengadaan, produksi, distribusi, maupun pelayanan pelanggan berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam mengintegrasikan teknologi informasi dan sistem manajemen, supply chain dapat membantu memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan bagi perusahaan.